Jumpa lagi di nonton film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Cape Fear. Film ini rilis tahun 1991 bercerita tentang seorang pengacara yang diteror oleh mantan klien yang dipenjara 14 tahun yang lalu. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai. I always thought that the name was mystifying. Di awal kisah, seorang perempuan bernama Daniel menceritakan pengalaman mengerikan yang dia alami di sebuah sungai bernama Cape Fear. Daniel mengatakan heran kenapa sungai sebagus itu memiliki nama yang aneh. Lalu scene mundur beberapa waktu sebelumnya, di sebuah penjara, seorang pria dengan badan penuh tato bernama Max sedang bersiap untuk kebebasannya. Polisi bertanya bagaimana dengan semua buku-buku milik Max. Apakah Max akan membawanya? Max mengatakan tidak karena dia sudah membaca semua bukunya saat di dalam penjara. Pembantu Daniel bernama Grace diketahui bahwa Daniel adalah gadis yang saat ini menunggu waktu kebebasannya. Karena dia baru berumur 15 tahun dan orang tuanya membebaskannya untuk pergi sendiri saat Daniel berusia 16 tahun. Ibunya bernama Lex, seorang desainer. Dia memiliki seekor anjing yang sangat dia sayangi bernama Benjamin. Di sebuah gedung peradilan, pria ini bernama Sam dan Tom. Mereka membicarakan kasus yang baru saja mereka tangani sob. Sam adalah suami Lex. Setelah pekerjaan selesai, Sam mengajak istri dan anaknya menonton film di sebuah bioskop. Terlihat Max juga ada di situ sob. Tanpa memikirkan perasaan orang lain, Max menyalakan cerutu di dalam gedung bioskop dan hal ini benar-benar mengganggu kenyamanan orang lain. Saya mencoba menegur pria itu, namun Max malah tertawa seperti orang gila. Daniel merasa kesal dengan pria yang merokok di dalam bioskop tersebut. Saya mengatakan biarkan saja karena pria itu orang gila. Saat saya makan membayar makanan yang anak dan istrinya pesan, pelayan mengatakan seseorang sudah membayarnya. Max bertanya siapa? Pelayan menunjuk seorang pria yang ada di seberang jalan. Dan itu adalah pria yang merokok di dalam bioskop tadi. Karena merasa ada yang tidak beres, saya meminta anak dan istrinya untuk masuk ke dalam. Beberapa waktu kemudian, Sam bermain tenis bersama seorang perempuan muda bernama Lori. Lori adalah salah satu pegawai di gedung pengadilan dan dia sangat mengidolakan Sam. Walaupun Lori terang-terangan menyukai Sam dan mau menjadi simpanannya, namun Sam menegaskan bahwa dirinya sudah menikah dan memiliki anak. Tidak akan mudah memiliki hubungan di luar pernikahan, namun Lori tidak peduli dengan hal itu sob. Saat Sam akan starter mobil, Max tiba-tiba datang mengambil kuncinya. Karena tidak mau ada keributan, Sam meminta Max untuk mengembalikan kunci tersebut baik-baik. Max bertanya apakah kamu benar-benar tidak mengenaliku. Lalu Max mengenalkan dirinya dan mengatakan bahwa 14 tahun yang lalu Sam menjadi pengacara umum kasus Max. Dan Max dipenjara selama 14 tahun. Karena sudah lama berlalu, Sam tidak begitu mengingatnya sob. Namun Sam mengatakan dirinya senang melihat Max sudah bebas. Sam bertanya apa yang membuatmu datang ke kota ini. Max mengatakan tidak tahu, mungkin semua ini sudah takdir. Saat Sam akan pergi, Max mengatakan bahwa sebentar lagi Sam akan belajar tentang arti kehilangan. Hal ini sedikit mengejutkan sob. Apa maksud Max mengatakan hal itu? Namun Max pergi begitu saja tanpa penjelasan. Sam menemani anaknya belajar sambil bermain piano. Daniel bertanya kapan kita akan pergi lagi ke rumah perahu. Sam mengatakan nanti saat liburan sekolah tiba. Tengah malam, Lex terbangun dari tidur karena mendengar suara kembang api yang sangat berisik. Saat Lex mengintip keluar jendela, dia melihat seorang pria duduk santai di pagar rumahnya. Lalu Lex membangunkan Sam, namun saat Sam melihatnya, pria itu sudah hilang. Sam mengatakan bahwa siang tadi Sam bertemu dengan seorang pria yang dulu adalah kliennya.
Dan Sam mencurigainya memiliki niat buruk terhadap keluarga ini. Off my property! He's gone. He said, I'm gonna make you. That's very poetic. Sam memberitahu Lake bahwa pria itu bernama Max. Dia tiba-tiba berkata bahwa Sam akan belajar tentang arti kehilangan. Namun Sam tidak paham apa maksudnya. Lake bertanya bagaimana pria itu bisa dipenjara. Sam lupa karena itu sudah terjadi 14 tahun yang lalu. Sam tidak tahu apa yang sebenarnya Max inginkan. Namun dia sudah 3 kali muncul dan ini bukan pertanda baik. Karena dia seorang mantan napi. Keesokan harinya saat akan berangkat kerja, Sam meminta istrinya untuk tidak membiarkan anaknya keluar rumah sendiri. Jika pria itu muncul lagi, Lake harus melaporkan ke polisi. Sam menceritakan hal ini ke Tom, lalu Tom memberikan saran agar Sam menghubungi seorang pengacara bernama Lee Hiller. Dia adalah pengacara kriminal yang sangat berpengalaman menangani masalah seperti ini. Sam memberitahu bahwa 14 tahun yang lalu Max menjadi kliennya, di mana Sam kalah di pengadilan dan Max dipenjara selama 14 tahun. Lalu kemarin tiba-tiba Max datang menemuinya dan mengatakan bahwa Sam akan belajar tentang arti kehilangan. Itu sudah merupakan sebuah ancaman. Dan Sam akan membawa masalah ini ke pengadilan. Tom mengatakan percakapan itu tidak memiliki bukti fisik. Sam tidak bisa begitu saja membawanya ke meja hukum walaupun Sam memiliki firasat buruk tentang tujuan pria itu. Bukan hanya satu kali dia sempat duduk di pagar rumahnya dan istrinya melihatnya. Hal ini cukup dijadikan bukti untuk membawanya ke meja hukum. Sam sudah mengajukannya pagi ini dan sidangnya akan berlangsung 10 hari lagi. Max adalah tersangka kasus ruda paksa berat 14 tahun yang lalu. Saat ini Sam memiliki anak yang usianya masih 15 tahun. Sam takut pria itu mengincar anaknya. Karena biar bagaimanapun penjahat seksual sepertinya tidak akan bisa berubah dan akan terus mengulangi perbuatannya. Dulu Sam memiliki laporan tentang korban saat menangani kasus Mac. Sam juga memiliki laporan pembelaan yang berisi masa lalu Mac. Namun dulu Sam melakukan sebuah kesalahan fatal. Sam tidak membawa berkas-berkas itu ke pengadilan namun malah menguburnya. Tidak ada seorang pun yang tahu akan hal itu. Dulu Max adalah seorang pria yang tidak bisa membaca sob. Semua laporan Sam harus membacakannya di depannya. Sam masih bingung apakah saat ini Max sudah tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di meja sidang dulu. Lalu saat ini dia datang karena tidak terima. Di rumah Daniel bertanya ke ibunya siapa pria yang malam itu mengintip ke rumah ini. Lake mengatakan tidak tahu. Yang jelas dulu pria itu adalah klien ayahmu. Mungkin dia iseng melakukan hal tersebut. Beberapa waktu kemudian di depan sebuah toko tiba-tiba Max mendatangi Sam. Sam bertanya apa sebenarnya maumu? Kenapa terus datang mengganggu keluarganya? Max mengatakan bahwa kehidupan Sam sangat beruntung memiliki istri dan anak yang hidup bahagia. Max mengatakan bahwa anaknya bahkan tidak mengenalinya karena istrinya melahirkan saat Max dipenjara. Dan Max kehilangan semua yang dia miliki. Sam memberitahu bahwa dirinya paham penderitaan yang Max alami. Namun semua itu tidak luput dari kesalahannya sendiri. Sam mencoba membujuk Max agar Max tidak datang dan menemuinya lagi karena saat ini tidak ada hubungan antara mereka. Max mengatakan bahwa 14 tahun adalah waktu yang sangat lama. Selama di penjara, Max belajar membaca dan menghabiskan 14 tahun mempelajari banyak buku hukum. Dan setelah beberapa tahun mendekam di penjara, Max baru sadar bahwa ternyata Sam tidak melakukan pekerjaannya dengan baik saat membela Max di pengadilan. Karena tidak mau banyak bicara, Sam bertanya lagi apa maumu? Berapa uang yang kamu minta agar tidak muncul lagi di hadapannya? Max mengatakan apakah aku terlihat membutuhkan uang dengan penampilan seperti ini? Lalu Sam menawarkan uang $50.000 cash, namun Max harus pergi dari kota. Max tertawa mendengarnya sob. Dia mengatakan 14 tahun di penjara sama dengan 5.110 hari. Jika $50.000 dibagi 5.110 hari, maka perharinya hanya $9 lebih. Dan itu bahkan jauh dari UMR. Uang itu tidak akan bisa menggantikan 14 tahun waktunya yang hilang. Lalu Sam bertanya apa maumu? Max tidak mengatakan apapun dan segera pergi dari tempat itu sob. Saat di kantor, Sam mendapat informasi dari asistennya yang memberitahu bahwa istri Sam menelpon dan hal ini sangat mendesak. Mendapati hal ini, Sam segera pulang ke rumah dan ternyata anjing kesayangan Lake mati. Lake mengatakan anjingnya bersikap aneh dan tiba-tiba jatuh.
Dia mati bahkan sebelum dokter hewan datang ke sini. Setelah diperiksa anjingnya keracunan, Lex yakin tidak pernah terjadi seperti ini sebelumnya. Lex tidak pernah salah memberinya makan. Di pikiran Sam hanya ada satu tersangka, yaitu Max. Hanya dia yang berusaha mengganggu kehidupan keluarganya. Sam malah menyalahkan istrinya karena tidak mendengarkan ucapannya. Yang hal ini malah membuat situasi semakin panas. Lex menegaskan bahwa dirinya tidak mengeluarkan anjingnya dari rumah. Beberapa waktu setelahnya, Sam menemui kepala polisi yang bernama Elgard. Di kantor polisi, Max juga ditahan untuk dimintai keterangan atas laporan yang dibuat oleh Sam. Saat polisi melucuti pakaian Max, di sekujur tubuh Max terdapat tato bertema balas dendam. Alright, knock off the shoe. Hand him the other officer. Alright, let's put the arms out. Roll your palms. Turn around slow. I don't know whether to look at him or read him. One more step for you. You know against the wall. Hal ini semakin membuat Sam khawatir sob. Namun polisi tidak menemukan bukti apapun atas tuduhan yang dilaporkan oleh Sam. Polisi juga sudah menggeledah apartemen Max, tidak ada senjata dan tidak ditemukan apapun. Mereka hanya menemukan sebuah buku rekening berisi $30.000. Saat Max di penjara, ibunya meninggal dunia dan mewariskan sebuah peternakan. Peternakannya dijual dan Max mendapatkan jatah warisannya sebesar $30.000. Dia memang napi namun dia tidak membutuhkan uang. Sam mencoba menguatkan bahwa anjingnya tidak keluar rumah. Max juga sudah pernah menyusup ke pekarangan rumahnya tanpa izin. Namun Elgard tidak bisa menerima alasan itu tanpa bukti yang kuat. Karena sejauh ini polisi tidak bisa menganggap Max berbahaya untuk Sam. Untuk kasus kematian anjing Sam karena racun itu banyak terjadi di dalam rumah tangga. Elgard menegaskan agar Sam tidak membuat tuduhan semaunya sendiri. Sam adalah seorang pengacara dan harusnya tahu akan hal itu. Karena polisi menganggap Max tidak berbahaya, akhirnya polisi melepaskannya sob. Sam mengatakan ke istrinya cepat atau lambat pria itu akan membuat kesalahan dan polisi akan menangkapnya. Lex tidak terima anjingnya dibunuh. Jika memang pria itu yang membunuhnya, maka Lex ingin pria itu juga mati. Saat mereka melihat parade, Sam mendapati Max melihat Lex dan Daniel dari seberang jalan. Karena merasa risih, akhirnya Sam mendatangi Max dan membuat perhitungan. Di momen ini Max tidak mengatakan apapun, dia dipukul dan dimaki oleh Sam namun dia diam saja. Hal ini malah membuat orang-orang di sekitar membela Max. Karena Sam terlihat arogan dan memukul orang tanpa sebab. I wasn't pranking on nobody. What's so upset about? Yeah, I am. I'm settled down. What's the matter with the tie? His light is on. Really strong drink you've got there. Maybe fine. You'll be having a good time. Beberapa waktu kemudian di sebuah bar, Lori mabuk berat sob dan dia ditemani oleh Max. Mereka baru bertemu di bar itu, namun karena Max ini sangat lihai bicara, mereka langsung dekat. Hingga tak terasa, Lori jatuh pada rayuan maut Max dan berakhir di atas kasur. Namun, apa yang Max lakukan di luar dugaan sob. Love of my life. No longer. You heard you like this? Under arrest. It's all a mistake. What he did to me hurt a lot. Di rumah saat saya menemani Daniel belajar, dia memainkan piano dan ada salah satu tombol yang tidak berfungsi. Ternyata kawat piano tersebut hilang. Sam bertanya ke istrinya apakah ada orang lain yang bermain piano, karena ada salah satu kawat yang hilang. Lex mengatakan tidak ada yang memainkannya. Lalu Elgard menelpon Sam dan meminta Sam untuk datang ke kantor polisi. Lex bertanya apa yang telah terjadi. Sam mengatakan Max meruda paksa seorang gadis dan saat ini korban berada di rumah sakit. Elgard mendapat informasi dari seorang tetangga yang melihat mobil Max pergi dari apartemen sebelum korban ditemukan. Tapi polisi memiliki satu masalah kecil yang membuat hal ini semakin rumit. Korban terlihat ketakutan dan tidak mau bicara kalau yang meruda paksa adalah Max. Saat saya masuk ruang perawatan, dia sangat terkejut sob. Ternyata korban yang dimaksud Letnan Elgard adalah Lori, gadis yang sangat dekat dengannya dan sangat mencintai Sam. Elgard bertanya apakah kalian saling mengenal.
Sam mengatakan bahwa perempuan ini bekerja di gedung pengadilan dan dia adalah rekan kerjanya. Lori memberitahu Sam bahwa beberapa hari belakangan ini Sam tidak pernah menemuinya, dan hal itu membuatnya gelisah. Lori tidak bisa terus-terusan seperti itu, yang akhirnya malam itu Lori memutuskan untuk pergi ke bar mabuk. Apesnya Lori mabuk parah dan seorang pria mendekatinya. Sam sudah berulang kali mengatakan bahwa dirinya memiliki istri dan anak. Sam tidak bisa sering-sering menemui Lori. Istrinya bisa curiga dan masalah yang lebih besar akan muncul. Lalu Sam meminta Lori untuk bersaksi di pengadilan. Jika Lori menceritakan semuanya ke hakim, maka pria itu akan dipenjara untuk waktu yang lama. Namun di sini hal tak terduga terjadi sob. Lori tidak mau bersaksi di pengadilan. Jika Lori diperiksa polisi, maka seluruh kehidupan Lori akan diperiksa oleh polisi. Dan Lori tidak siap menceritakan semuanya. Lori tidak mau menceritakan alasan kenapa ada di bar malam itu. Lori bertanya, apakah istrimu siap jika mengetahui Sam memiliki hubungan khusus dengan wanita yang lebih muda? Hal ini Lori lakukan sebagai pembuktian bahwa Lori tidak bercanda dengan perasaannya ke Sam. Mendengar hal ini, Sam benar-benar bingung sob. Perempuan ini tergila-gila pada Sam, namun Sam juga tidak mau keluarganya hancur karena perselingkuhan. Elgar menegaskan ke Sam jika semua ini tentang masalah pribadi, maka Elgar tidak bisa membantu lagi. Jika korban tidak mau bersaksi bahwa Max pelakunya, polisi tidak bisa menangkap Max begitu saja. Elgar memberi saran agar Sam menggunakan detektif swasta untuk menyelesaikan masalah ini, karena polisi hanya bisa bertindak jika bukti sudah terkumpul. Di momen ini Sam sedikit kesal dengan apa yang Elgar katakan sob. Namun apa boleh buat, Sam hanya seorang pengacara dan sedikit banyak yang Elgar katakan masuk akal. What? File a restraining The trick is to get him out of. You stake out a couple of your. that I used my family. Half attacks my wife and. I'm a law officer to take the law into his own. Well, pardon me. Cleverly so that the law. Beberapa waktu kemudian Sam menemui seorang detektif swasta bernama Claude. Sam menceritakan semuanya dan mengatakan pria itu sudah mengganggu ketenangan keluarganya. Polisi tidak bisa menangkapnya karena kekurangan bukti. Sam tidak tahu kenapa pria itu lebih pintar, padahal dulu dia bahkan tidak bagus untuk membaca. Di sini sedikit banyak Claude sudah tahu tentang hubungan Max dan Sam di masa lalu sob. Claude berterus terang apakah dulu Sam pernah menipunya. Awalnya Sam tidak mau bercerita sob. Namun Claude menegaskan dirinya tidak peduli dengan apa yang Sam lakukan di masa lalu. Yang jelas saat ini Sam adalah kliennya dan Claude harus tahu pokok permasalahannya. Di momen ini Sam terlihat masih menutupi sesuatu. Dia hanya menceritakan bahwa dulu Max adalah kliennya dan kalah dalam sidang. Yang akhirnya Max mendekam di penjara selama 14 tahun. Hanya itu yang dia ceritakan, tidak lebih. Dugaan Sam terbesar adalah Max kembali karena tidak terima dirinya di penjara selama 14 tahun karena Sam kalah sidang waktu itu. Nuansa di rumah Sam mulai tegang sob. Walaupun saat ini Sam sudah menyewa penyidik swasta untuk memburu Max, namun mereka tetap tidak setenang dulu menjalani hari. Dan mulai saat itu, Claude mengawasi Max dan mengikutinya kemanapun Max pergi. Dia juga selalu melaporkan posisi Max ke Sam. Setelah itu Sam diam-diam menelpon rumah sakit dan berbicara dengan Lori. Sam menanyakan keadaan Lori dan meminta maaf karena tidak bisa datang menjenguknya. Sam tidak menyadari bahwa Lake mendengar percakapan di belakangnya dan Lake jadi tahu ternyata selama ini Sam memiliki hubungan dengan perempuan lain di belakangnya. Well, I just don't know. Who is that? Boy Davis already told you. Why is it? That's why that psycho. Oh, please, son of a. Danny's right downstairs. Oh. Yeah, I can see that. Pertengkaran ini semakin membuat anaknya tidak nyaman berada di rumah sob. Selama ini Daniel tidak pernah diizinkan pergi sebelum umurnya 16 tahun. Daniel benar-benar butuh teman untuk cerita. Sam memberitahu istrinya bahwa dirinya tidak selingkuh. Lori adalah teman kerja dan Lori lah yang menyukai Sam. Selama ini Sam sudah menjelaskan bahwa Sam sudah berkeluarga dan memiliki anak. Namun Lori tidak peduli dengan hal itu. Sam tidak bisa berbuat apa-apa setelah dia mengatakan hal tersebut. Sam menegaskan dirinya tidak mau menghancurkan keluarga yang sudah dia bangun dari nol. Sam hanya ingin Lake mengerti posisinya. Lake bertanya apakah karena hal ini pria itu mengincar Lori. Sam mengatakan benar, dia ingin membuat Sam merasa bersalah.
Sam juga memberitahu istrinya bahwa Lori tidak mau bersaksi di pengadilan karena dia tidak mau Lex tahu kalau Lori menyukai suaminya. Lalu Lex menyuruh Sam untuk tidur di luar karena malam ini dia tidak mau tidur bersama. Keesokan harinya Claude mengikuti Meg yang sedang sarapan di sebuah kedai. Lalu tiba-tiba pelayan mendatangi Claude membawakan minuman yang sudah dibayar oleh Max. Pelayan juga mengatakan pria itu titip salam untuk Claude. Ternyata Max sudah tahu kalau dirinya diikuti secara diam-diam oleh seorang detektif swasta. Claude menemui Max dan berterus terang meminta Max untuk segera pergi dari kota ini. Jika tidak, maka Max akan menerima akibatnya. Max sambil tertawa bertanya apakah ini sebuah ancaman. Di momen ini Max tidak gentar sob. Claude juga terkejut karena Max ini ternyata jago bicara. Dia bahkan hafal pasal-pasal dan bagaimana hukum berlaku. Because I like to play my friend. You're playing my downright rude. Sure, I'm sorry I offended you. All over fidgets. Lay a foul tongue on me. I could get upset. Feel squirrely, you just... Because I'm well within my rights. That's asked about your right. You a cop or were you? Hope you enjoyed your breakfast. Ma'am, this belong. I just found it. Saat Lex mengambil surat di kotak surat, Max mendatanginya dan menyerahkan sebuah kalung anjing. Dan itu adalah kalung anjingnya. Awalnya Lex tidak tahu siapa pria ini, karena malam itu saat Lex melihatnya hanya terlihat samar-samar. Lalu Max berterus terang tentang siapa dirinya. Mendengar hal ini, Lex sedikit panik sob. Lex bertanya kenapa Max selalu mengganggu keluarganya. Max mengatakan bahwa Sam membuat sebuah kesalahan fatal di masa lalu yang membuatnya harus mendekam di penjara selama 14 tahun. Tiba-tiba Daniel muncul. Lex menyuruh Daniel untuk cepat masuk karena Lex takut Max akan menyakiti putrinya. Claude menemui Sam dan memberitahu bahwa ternyata Max tidak sebodoh yang dikira. Claude sudah mengikutinya beberapa waktu belakangan ini dan Max tidak menunjukkan sikap yang mencurigakan. Dia bahkan menghabiskan waktu di perpustakaan kota membaca Bible dan buku-buku filsafat. Claude menegaskan jika Sam menggunakan cara seperti ini terus, maka Sam akan mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk membayar Claude. Namun jika Sam ingin semuanya cepat selesai, Claude memiliki satu ide. Claude memiliki beberapa kenalan yang bisa menghajar Max. Setelah itu, Claude yakin Max tidak akan mendekati Sam lagi. Namun Sam tidak mau melakukan hal itu sob. Sebagai pengacara, Sam tahu resikonya dan Sam tidak mau memulainya. Saat kembali ke rumah, Lex langsung mengatakan bahwa tadi siang Max datang ke sini. Di kamar, Daniel mendapat telepon dari guru drama sekolah. Di momen ini, Daniel bercerita bahwa dirinya tidak baik-baik saja di rumah. Sang guru juga terlihat tahu bagaimana keadaan Daniel. Ternyata yang menelpon Daniel adalah Max yang menyamar menjadi guru kelas drama. Entah apa yang Daniel pikirkan, namun terlihat Daniel sangat nyaman bicara dengannya. Max juga terlihat sangat lihai bermain kata yang bisa membuat Daniel percaya begitu saja sob. Max menyuruh Daniel menemuinya di gedung teater sekolah esok hari dan Daniel mengiyakannya. Keesokan harinya saat sekolah, Daniel benar-benar datang ke gedung teater dan terlihat Max sudah menunggunya membawa sebatang rokok ganja. Daniel mengatakan di tempat ini tidak boleh merokok. Daniel belum tahu kalau pria itu adalah Max, karena Daniel juga baru pertama kali masuk di kelas drama. Max mengatakan bahwa di tempat ini tidak ada seorang pun, tidak ada yang melihat kita. Lalu Max menawari Daniel rokok tersebut sob. Karena Daniel ini selalu dikurung di rumah, dia sangat mudah dipengaruhi. Dia selalu ingin seperti teman-temannya yang bebas pergi kemanapun dan melakukan banyak hal. Nah, di sini Max memanfaatkan kepolosan Daniel dengan kemampuan bicaranya. Dia benar-benar mempermainkan gejolak rasa yang sudah lama terpendam yang Daniel miliki hingga tak terasa Daniel hanyut dalam rayuan Max. You know when, It's all about self-discovery. I like the end. Well, those were the facts. Although writers do... No, You haven't read that? I did read Trump. Grabs an erection as a piece of... I didn't read that. crime that's not even a crime. Wait a second. You're that guy that's been... His dog was killed. Don't mind. Setelah itu Max pergi dan mengatakan bahwa dirinya adalah pria yang saat ini berurusan dengan ayahnya. Mendengar hal ini, Daniel buru-buru pergi dari tempat itu sob. Daniel melaporkan hal ini ke orang tuanya, namun Daniel tidak mengatakan semuanya. Daniel hanya memberitahu bahwa Max menemuinya di sekolah. Sam menelpon Claude dan marah padanya. Sam bertanya di mana Claude hari ini, kenapa bisa Max menemui putrinya di sekolah. Sam tidak bisa lagi berdiam diri untuk hal ini sob.
Dia merasa Max sudah keterlaluan, lalu Claude bertanya apakah Sam akan menghubungi polisi. Sam mengatakan tidak karena polisi tidak akan bisa membantu. Lalu Sam ingat tawaran yang Claude berikan beberapa waktu sebelumnya. Sam berubah pikiran dan akan menggunakan cara itu untuk memberi Max pelajaran. Beberapa waktu kemudian Sam mendatangi Max yang sedang santai di sebuah kedai. Sam menyuruh Max untuk pergi dari kota ini secepatnya. Jika tidak, maka Max akan mendapatkan akibat yang belum pernah Max rasakan selama ini. Max menyadari bahwa ini adalah sebuah ancaman nyata. Max mengatakan bahwa 14 tahun lalu Max dipaksa membuat sebuah komitmen terhadap sel berukuran 8x9. Dan sekarang gantian Max akan memaksa Sam untuk membuat sebuah komitmen. Namun Sam masih tidak paham apa maksudnya. Max menyuruh Sam membuka Alkitab dan membaca buku antara kitab Esther dan Mazmur. I'm gonna teach you the meaning. 14 years ago, I could say I'm here to save you. Fine. Check out the Bible accounts between Esther and Psalms. Danny, you alright? Setelah sampai di rumah, Sam mendatangi anaknya. Dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Awalnya Sam tidak mencurigai Daniel sama sekali hingga Daniel tiba-tiba refleks menyentuh bibir dan tersenyum. Sam menyadari bahwa sesuatu telah dilakukan oleh Max kepada anaknya dan hal ini benar-benar membuatnya marah. Why are you smiling? Didn't let that smirking you. Did he touch you? No, I'm sorry. Saat Max kembali ke apartemen, dia dihadang oleh 3 orang suruhan Claude. Counselor? Namun ternyata mereka bertiga tidak bisa menumbangkan Max Sob. Dan Max tahu semua ini adalah rencana Sam. Come out, wherever you are. I can outlearn you, I can outthink, and I'm gonna outlast. Get me down. I am God like me, small as I be, nor I. Salacious! Counselor, could you be there? Could you be there? Claude meminta maaf ke Sam karena rencananya gagal. Sam tidak mau ada orang baru lagi dan jangan pakai rencana itu lagi. Lalu Sam menelpon pengacara kriminal terbaik yaitu Lee Hiller. Sam meminta Hiller membuat petisi sederhana untuk menangkap seorang pria bernama Max. Karena dia beberapa kali mengganggu ketenangan keluarganya, namun Hiller tidak bisa melakukan hal itu. Karena pagi ini Max sudah duluan menyewanya. Mendengar hal ini Sam sangat terkejut sob. Sam mencoba memberitahu bahwa Max adalah pria psikopat. Namun Hiller tidak peduli, karena klien adalah klien baginya. Beberapa waktu kemudian Max beserta pengacaranya melaporkan kasus penganiayaan ke pengadilan, di mana Max membawa bukti rekaman saat Sam mendatanginya di kedai dan memberikan sebuah ancaman. Ditambah lagi bukti fisik luka memar di sekujur tubuh Max. Di momen ini Sam tidak bisa berkutik sob. Apalagi pengacara penuntut adalah Lee Hiller, di mana dia terkenal seorang pengacara kriminal terbaik. Hakim mengabulkan permintaan penangkapan Sam untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan memvalidasi adanya kebencian. Dalam beberapa hari ke depan Sam harus pergi sejauh 500 yard dari keberadaan Max. Hiller juga menuntut pencabutan izin praktik pengacara milik Sam karena dirasa dia tidak kompeten. Dan tuntutan ini dikabulkan oleh hakim. Sam mendatangi Claude dan meminta sebuah pistol untuk menjaga diri, karena Sam yakin Max tidak akan tinggal diam setelah ini. Claude memberitahu jika Sam membunuh Max, apakah Sam siap berada di penjara 15 tahun hingga seumur hidup. Sam mengatakan semuanya menjadi kacau karena Sam dilaporkan menjadi dalang penyerangan Max di apartemen. Claude bertanya bagaimana mereka bisa menghubungkan hal itu. Sam memberitahu sebelum kejadian Sam mendatangi Max dan sedikit mengancamnya. Hal itu Sam lakukan untuk memberikan sedikit tekanan padanya. Namun ternyata Max merekam percakapan itu dan menjadikan rekaman itu bukti kuat di pengadilan. Claude mengatakan bahwa Sam adalah orang yang benar-benar bodoh. Kenapa harus menemui Max dan mengancamnya? Sam benar-benar kacau saat ini. Sam akan ditahan 2 hari oleh polisi untuk diinterogasi lebih lanjut.
Lalu Claude memiliki sebuah rencana. Sam harus pura-pura terbang keluar kota melakukan apa yang Hakim minta. Hal ini tentu menggoda Max untuk datang ke rumah Sam. Jika dia benar-benar datang ke rumah, maka menembaknya di rumah Sam akan dibenarkan secara hukum, karena dia masuk properti orang lain tanpa izin. Beberapa waktu setelahnya Sam bersiap ke bandara dan ternyata Max juga pergi ke bandara memastikan apakah Sam benar-benar pergi. Max mendatangi petugas bandara dan bertanya tentang seorang penumpang bernama Sam. Namun petugas bandara mengatakan itu adalah informasi yang tidak boleh disebarkan. Tapi Max ini picik sob. Dia berakting seolah-olah dia dan keluarganya kecelakaan dan Sam adalah pengacaranya. Jika Max tidak tahu keberadaan Sam saat ini, maka dia akan kalah dalam sidang dan kehilangan semuanya. Karena iba dengan sandiwara Max, akhirnya petugas bandara memberitahu bahwa Sam terbang dan akan kembali 2 hari ke depan. The day after tomorrow. Bless your heart. Ternyata Sam tidak pergi kemanapun sob. Dia hanya berpura-pura terbang dan semua ini sudah direncanakan oleh Claude. Claude memasang perangkap dan berjaga di rumah Sam. Mereka yakin Max mengira Sam tidak ada di rumah dan Max akan datang ke rumah ini. Di kamar Lake bertanya, apa yang kamu baca? Sam membaca sebuah Bible. Dia penasaran tentang apa yang Max katakan padanya waktu itu. Malam itu tidak terjadi apapun. Daniel curhat ke Grace bahwa ayahnya semakin gila membuat semua rencana ini. Lalu saat Daniel akan masuk rumah, dia menemukan sebuah buku di bawah tong sampah. Dan Daniel yakin buku ini dari Max. Entah apa yang ada dalam pikiran Daniel, bukannya takut tapi malah senang karena buku itu selama ini dilarang oleh orang tuanya. Sam memberitahu Claude selama ini dia tidak pernah merenggut nyawa seseorang. Sam masih ragu apakah dia bisa melakukan hal itu atau tidak. Saat di ruang tengah, Claude bertanya apa yang sering Grace lakukan jika Sam tidak ada di rumah. Lake mengatakan dia akan menginap. Lalu Claude meminta Lake menyuruh Grace menginap biarkan seolah-olah Sam tidak ada di rumah. Malam itu Claude mendapati tali jebakan yang dia pasang bergerak. Setelah diselidiki ternyata hanya jendela yang terkena angin. Lalu Claude ke dapur dan mendapati Grace tidak bisa tidur. Ternyata itu bukan Grace sob, melainkan Max yang menyamar. I think it's your humidity. Thirsty. My papa's a cop. 20 years. It's his favorite drink. Mendengar suara tembakan, Sam panik. Lalu dia perlahan turun ke bawah untuk memastikan keadaan Claude. Mereka mendapati Claude dan Grace sudah tewas dengan kawat piano yang hilang beberapa waktu lalu. Karena takut Sam memutuskan untuk pergi dari rumah, Letnan Elgard menelpon Sam dan meminta Sam untuk datang ke kantor polisi. Namun Sam menolaknya sob. Jika polisi sudah menemukan Max, maka Sam akan datang ke kantor polisi. Sam juga bersumpah tidak akan melarikan diri dan akan tetap menjalani sidang seperti yang sudah dijadwalkan. Hanya saja saat ini Sam ketakutan. Jika polisi menemukan Max, itu akan membuat Sam jauh lebih tenang. Sam juga memberitahu di rumahnya ada 2 korban jiwa dan semuanya ulah Max. Sam memberitahu saat ini dirinya akan bersembunyi untuk sementara waktu. Ternyata Max sudah ada di bawah mobil Sam mengikuti kemanapun mereka pergi sob. Mereka sampai di sebuah lokasi bernama Cape Fear, di mana disinilah rumah perahu keluarga Sam berada. Sam akan bersembunyi di rumah perahunya untuk beberapa waktu. Tomorrow I'll catch a fish. Lake memberitahu bahwa dirinya belanja bekal makanan untuk seminggu ke depan, dan kita akan baik-baik saja. Tiba-tiba malam itu hujan deras turun yang menyebabkan sedikit guncangan di kapal. Saat Sam keluar untuk memeriksa tali jangkar, ternyata Max menyerangnya sob. Setelah itu Max menyuruh Daniel masuk ke ruang kargo, karena ada sesuatu yang ingin Max lakukan dengan Lake. Brought me here. Yeah. You're gonna get to know me a lot. For me something hot. But I would like you, Danielle. Ready to be born again. Few men speaking in tongues. Max merudah paksa Lake di hadapan anaknya sob.
Daniel diam-diam menyembunyikan minyak di celananya. Lex diam-diam ingin mencuri pistol dari selipan celana Max. Namun apesnya, Max menyadarinya. Sam sadar dan ditarik ke dalam oleh Max. Lalu Max ingin melakukan hal yang lebih gila lagi, sob. Dia akan merudah paksa Daniel di depan kedua orang tuanya. Di momen ini Sam memohon agar Max tidak melakukan hal itu dan Sam akan melakukan apapun. Lex juga memohon agar Max melakukan hal itu padanya saja. Namun jangan libatkan anaknya karena Daniel masih sangat muda dan tidak tahu apapun. Saat Max menyalakan rokok di waktu yang tepat, Daniel menyiram minyak tepat ke wajahnya. What do you think, counselor? Lee, I want to thank you all the more. Oh, Samuel J. Namun apesnya Max masih selamat, sob. Nah, di momen ini Max memberitahu alasan kenapa Max melakukan hal ini pada Sam. Max meminta Lex dan Daniel menjadi saksi. Max memberitahu bahwa 14 tahun yang lalu Sam telah menjebaknya. Sam menjadi pengacara pembela Max, namun Sam tidak melakukan pekerjaannya dengan benar. Max tahu akan hal itu setelah menjalani beberapa tahun di penjara dan mulai belajar membaca di dalam sel. Max adalah terpidana kasus ruda paksa gadis berumur 16 tahun. Saat didakwa, Max membuat laporan pembelaan di mana Max pernah dilecehkan oleh 3 pria saat dirinya berumur 15 tahun. Hal inilah yang menjadikan Max berbuat seperti itu. Namun saat sidang, Sam tidak mencantumkan laporan pembelaan tersebut, yang akhirnya Max dipenjara tanpa pembelaan. Sam mengatakan bahwa Max melakukan kejahatan yang brutal, dan Sam tidak bisa membiarkan Max lolos begitu saja. Yang artinya saat itu Sam melanggar sumpah sebagai seorang pengacara, di mana Sam harus melindungi klien apapun yang terjadi. Namun yang Sam lakukan malah menjebaknya dan membiarkan kliennya di penjara untuk waktu yang lama. Dan hal inilah yang membuat Max tidak terima, sob. Max datang ke kehidupan Sam untuk mengadili dengan caranya sendiri. Max menyuruh Lex dan Daniel melepas semua bajunya. Namun kondisi alam mendukung Sam, sob. Kapal bergoyang hebat karena badai dan hal ini membuat Max terpental jatuh. Lex dan anaknya memanfaatkan momen ini untuk lompat dari kapal menyelamatkan diri ke tepian. Sedangkan Sam terjebak di dalam kapal bersama Max. Sam berhasil memborgol kaki Max ke salah satu tiang. Lalu kapal menabrak karang yang membuat kapal hancur berkeping-keping. Mereka terkapar di tepian sungai. Max memprovokasi dan membicarakan hukum. Saat ini seharusnya Sam harus menjauh dari Max kurang lebih 500 yard. Namun di momen ini Sam tidak peduli lagi dengan hukum. Sam lebih peduli pada keselamatan keluarganya. Sam berencana akan mengakhiri semua ini dengan membunuh Max. Namun ternyata alam tidak membiarkannya. Saat Sam akan menimpa kepala Max dengan batu, gelombang air menyeret Max ke tengah sungai dan membuatnya mati tenggelam. Mereka bertiga akhirnya selamat, sob. Di akhir cerita, Daniel melanjutkan cerita pengalamannya yang dia ceritakan di awal film, di mana kejadian ini akan menjadi trauma baginya seumur hidup. Setelah kejadian itu, mereka bertiga tidak pernah membicarakan apa yang terjadi satu sama lain. Karena hal itu terlalu menakutkan untuk diingat. Dan kehidupannya tidak akan sama seperti saat sebelum Max Cady datang dalam kehidupan mereka. Tapi Daniel yakin semuanya akan baik-baik saja. Karena jika Daniel terus terpaku dengan masa lalu, maka Daniel akan mati perlahan setiap harinya. Yang harus Daniel lakukan adalah terus melanjutkan hidup dengan sebaik-baiknya. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini, sob? Semoga terhibur dan sampai jumpa.